Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi nih kepada para warga sekolah pastinya ya. Masih seputaran tentang PIP atau KIP ya, yang sudah ramai. Ini sudah berada di pertengahan bulan ya, bahkan udah mau akhir ya, udah mau lebaran lagi nih ya. Masih banyak yang mengecek untuk PIP-nya ya, kok saya masih belum keluar juga, kok teman-teman saya banyak yang keluar gitu, kok saya masih, tidak ada, saya cek masih kosong. Kemudian, eee, udah nanya ke sekolah juga sekolah jawabnya juga ngasal, terus nanya ke sekolah, kurang enak jawabannya. Ya kalau para warga yang mendapatkan, operator PIP-nya atau sekolah yang, asik ya, itu bersyukur banget, udah alhamdulillah banget, bisa komunikasi dengan sekolah baik-baik gitu kan, terus, dikasih informasi dengan baik, itu, udah satu nikmat yang nggak bisa diinin lah ya. Karena di luaran sana banyak yang, nanya ke sekolah berkali-kali, bahkan nanya ke gurunya atau nanya ke, operator PIP-nya, itu jawabannya nggak tahu, cek cek sendiri aja, langsung ke bank aja, atau print sendiri aja gitu kan. Terus, saya masalah SK nominasi apa SK pemberian, nggak tahu apa itu SK nominasi, apa itu SK pemberian, cek aja sendiri ya, kadang jawabannya, membuat para warga juga bingung sendiri ya. Akhirnya ya udahlah, udah pasrah, mau dapat mau enggak bodo amat kan gitu ya. Atau aduh ini sayang banget nih padahal udah ada nih di, di web gitu ya, muncul namanya, tapi karena memang sekolahnya tidak mau memberikan surat, aktivasi atau surat pengantar ke banknya, sehingga ya sulit gitu kan, karena persyaratan dari bank harus ada surat pengantar dari sekolahnya gitu ya. Nah, kalau untuk para warga sekolah yang sampai dengan saat ini belum cair ya, kenapa nggak cairnya? Nih di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Ternyata ada 4 hal yang menyebabkan PIP kalian itu belum cair nih para warga sekolah. Apa aja 4 hal tersebut Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, yuk langsung aja kita ke pembahasannya ya. Apa sih yang menyebabkan PIP kita itu, sampai dengan saat ini belum cair-cair juga gitu ya. Sudah berkali-kali saya mengecek hasilnya jong, hasilnya kosong Mas Eka gitu kan. Bahkan, saya datang ke bank sampai 2 kali, 3 kali, di-print itu tetap kosong juga. Apa yang menyebabkan PIP saya itu masih kosong, bahkan nggak dapat gitu ya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah, pastinya teman-teman bukan sebagai penerima, PIP pada tahun tersebut atau pada tahun ini gitu ya. Nah, bagaimana caranya biarin tahu kalau memang teman-teman penerima PIP pada tahun ini gitu kan? Itu bisa dikonfirmasi ke sekolahnya. Nah, itu tadi seperti yang di awal Mas Eka bilang ya, ketika konfirmasi ke sekolah, Mas Eka sekolahnya jawabnya ngasal, sekolahnya nggak ngasih informasi, malah kita disuruh ngecek langsung ke bank gitu ya. Ya, kalau memang seperti itu ya pakai cara alternatif yang kedua, kalau memang mau langsung ngecek ke bank silakan nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya para warga bisa ngecek langsung di web PIP-nya ya. Kalau memang nanti di web PIP-nya itu muncul sebagai SK pemberian tahun 2023, nah itu para warga bisa langsung aja ke bank ya, bisa langsung ke bank kemudian minta di-print ya. Di-print nanti akan muncul tuh, dananya. Kalau memang ada dananya langsung aja diambil. Kalau memang, di tahap ini memang dapat, ya insya Allah nanti ada gitu. Makanya kalau sampai dengan saat ini, belum muncul, karena kan yang tahap yang saat ini yang bulan April ini kan itu tahap 1, 4, 7 dan 10 ya. Nah, kalau belum keluar ya mungkin nanti di tahap berikutnya gitu kan. Ini hanya 4 tahap ini aja nih ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, itu hanya 4 4 tahapan ini aja, 4 tahap 1, 4, 7 dan 10 aja. Kalau memang belum keluar ditunggu di tahap berikutnya nih. Ketika sudah konfirmasi ke sekolah, "Kok saya nggak keluar ya?" Coba tanyakan lagi ke sekolahnya apakah masih ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya atau tidak. Kalau memang masih ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya, namun belum keluar sampai dengan saat ini, ya berarti nanti tunggu di tahap berikutnya. Berarti di tahap ini bukan sebagai penerima ya, tidak tidak masuk dalam kategori sebagai penerima di tahap yang sekarang. Bukan berarti di tahun 2023 ini nggak dapat. Selama masih ditandai di dapodik sekolahnya dan diusulkan oleh oleh sekolah yang melalui dapodik sekolahnya, itu
tinggal tunggu aja nanti di tahap berapa yang akan dapatnya gitu kan. Selama masih ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya. Terkecuali kalau misalkan sudah tidak ditandai di dapodik sekolahnya, terus tidak muncul namanya, ya itu udah pasti nggak bakalan muncul di tahap-tahap berikutnya. Makanya kuncinya ditandai sebagai penerima PIP di dapodik sekolahnya terlebih dahulu. Itu pertama satu ya, satu bukan sebagai penerima di tahap ini dan pada tahun ini gitu ya. Kalau memang dia masuk sebagai penerima di tahap ini atau di tahun ini, insya Allah nanti ada kok dananya bisa langsung digunakan dan bisa di-print gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rekeningnya berbeda ya. Nah, ini kalau rekening berbeda biasanya untuk yang naik jenjang ya, naik jenjang dari SMP ke SMA ataupun dari SD ke SMP. Kalau dari SD ke SMP masih menggunakan bank yang sama BRI, kalau rekeningnya dia masih sama, aman. Tapi kalau memang rekeningnya tidak sama, maka nanti minta surat pengantar dari sekolah untuk melakukan aktivasi kembali ya. Dibawa ke bank tujuannya, otomatis kalau yang SMP kan masih BRI ya, SD BRI. Kalau rekeningnya masih sama, itu pastikan nomor rekeningnya sama. Intinya seperti itu. Kalau rekeningnya berbeda, ya konfirmasi ke bank atau konfirmasi ke sekolah minta surat pengantar, kemudian bawa ke bank. Kalau udah berbeda tuh ya. Tapi kalau masih sama, insya Allah dapat. Nah, ini mungkin yang belum cair itu adalah takutnya dia penerima gitu kan, dicek di web PIP masuk SK pemberian nih yang di tahap sekarang dan di tahun 2023 ini atau di tahun ini gitu. Tapi di print masih kosong. Itu pastikan nomor rekeningnya sama dengan yang ada di sistem si pintarnya sekolah ya. Makanya konfirmasi ke sekolah, nomor rekeningnya masih sama apa enggak? Kalau masih sama pasti keluar, tapi kalau nggak sama ya gimana mau keluar, rekeningnya aja udah berbeda, maka dilakukan aktivasi kembali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah dilakukan penarikan dana ya. Misalkan gini, kok saya nggak keluar ya gitu kan. Ternyata udah ditarik dananya. Mungkin kartunya atau bukunya dipegang sama dua orang gitu kan, mungkin dipegang sama ibunya atau dipegang sama ayahnya atau dipegang sama para warga sekolah sendiri gitu ya. Begitu mau ditarik ternyata udah ditarik duluan nih sama ibunya atau sama ayahnya atau sama para warga sekolah sendiri. Misalkan anaknya yang memegang atau si peserta didik ini yang memegang buku dan ATM-nya gitu ya. Kemudian orang tuanya ngeprint, kok kosong ya gitu kan, nggak ada gitu, padahal itu udah diambil sama anaknya ya. Itu yang ketiga ya. Jadi pastikan kalau memang belum diambil gitu kan. Kalau sudah diambil ya ya udah, itu memang udah setahun kan hanya sekali, nggak berkali-kali gitu ya. Terus yang keempat ya, tadi kan tiga ya, yang keempat adalah masih masuk di SK nominasi. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Ketika nanti teman-teman cek di web PIP-nya, pip.kemendikbud.go.id, kalau di situ masih tertera SK nominasi tahun 2022 ya, itu udah nggak bakalan bisa masuk lagi, tapi nanti nunggu di SK nominasi 2023 gitu kan. Kenapa nggak bisa masuk lagi Mas Eka? Ya karena di SK nominasi itu harus diaktifasi terlebih dahulu. Kalau tidak diaktifasi, maka rekeningnya tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif bagaimana mau dimasukkan dananya gitu kan. Makanya setiap para warga yang masuk SK nominasi wajib melakukan aktivasi terlebih dahulu, baru nanti masuk SK pemberian, baru bisa dicairkan dananya. Nah, ya, bagaimana cara tahu mendapatkan SK nominasi? Konfirmasi ke sekolahnya dan bisa juga cek di web PIP-nya. Kalau di situ tertera SK nominasi di tahun yang saat ini ya, kalau tahun yang kemarin ya itu udah lewat, karena pada saat aktivasi itu di nominasinya itu dia ada batas aktivasinya. Kalau batas aktivasinya sudah lewat, maka dana yang ada itu dikembalikan ke kas negara. Inilah yang terjadi di Lebak Banten kemarin, yang ratusan ribu kartu PIP itu ditemukan gitu kan, dirongsokan, bahkan cuma dihargai 800.000 loh ya. Itu banyak banget gitu, berdus-dus gitu, berserakan, itu hanya dihargai 800.000. Dan ini kan membuat banyak para warga agak kesal dan jengkel gitu ya, nungguin PIP nggak cair-cair, dapat beritanya kok ratusan ribu kartu PIP ada dirongsokan, jangan-jangan salah satunya PIP saya nih gitu ya. Nah, itu karena tidak diaktifasi, akhirnya ya dileburkan gitu kan oleh bank. Nah, mungkin ada oknum yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan dari itu, dijual gitu kan, dijual, ya udah daripada dilebur nggak dapat apa-apa, mendingan dijual lah. Ini masih diusut sama kepolisian, mudah-mudahan bisa tuntas gitu ya. Tapi kalau dari Bank BNI-nya sendiri sudah konfirmasi bahwa itu memang tidak aktif dan harusnya memang dileburkan, namun entah kenapa ada di rongsokan gitu. Nah, ini yang menyebabkan juga PIP-nya nggak keluar. Jadi untuk para warga sekolah nih, pembelajaran lagi, ketika nanti masuk di SK nominasi tahun 2023, segera langsung lakukan aktivasi. Minta pengantar dari sekolah. Sekolahnya nggak mau ngasih surat pengantar, Mas Eka, paksa.
Kalau memang misalkan sekolah negeri nih, ini Mas Eka kasih tahu ya, kalau memang sekolah negeri nggak mau ngasih gitu kan, eee, TU-nya ataupun operatornya atau petugas PIP-nya nggak mau ngasih gitu kan, surat pengantarnya, lapor ke kepala sekolahnya terlebih dahulu. Terus misalkan kepala sekolahnya udah dikasih tahu nih, "Bapak, Ibu, nih saya dapat PIP gitu, ini saya ngecek dari web PIP, kemudian saya mau minta surat minta surat pengantar," tapi nggak dikasih-kasih alasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu kan. Nggak dikasih juga. Nah, biarin ditungguin dulu tuh, biarin kepala sekolahnya yang menegur langsung gitu kan. Ketika sudah disampaikan ke kepala sekolahnya tapi masih belum juga, silakan lapor ke tingkatan yang agak lebih tinggi. Kemana? Ke kecamatan ya. Di pengawasnya bisa ya, silakan aja ke apa kepala satuan pelaksana pendidikan di kecamatan. Laporkan aja ke situ, ini saya mau minta surat pengantar dari sekolah kok saya nggak dikasih gitu kan. Dilama-lamain atau dibuat ribet, laporin aja ke sana. Jangan langsung lapor ke atas gitu. Jadi berjenjang lapornya gitu kan, ketika dari satu operatornya atau dari TU-nya ataupun dari pengelola PIP-nya itu nggak mau memberi atau berbelit-belit, itu kan laporkan dulu ke kepala sekolahnya. Ketika kepala sekolahnya sudah tidak ada tindakan, baru laporkan ke yang agak lebih tinggian lagi, ke kecamatannya. Kalau memang di kecamatannya nggak ini lagi, ya baru bisa laporkan ke suku dinas ataupun ke dinas. Tapi kalau misalnya udah di kecamatan, biasanya bisa langsung diturunin tuh ya. Biasanya langsung dari kecamatan bisa langsung menekan ke bawah gitu kan. Tolong langsung buatkan gitu kan. Ini kan buat kepentingan warga sekolahnya gitu ya. Jadi para warga sekolah kalau memang belum mendapatkan atau sulit mendapatkan surat nominasi, bukan surat nominasi, surat pengantar aktivasi dari sekolah, ya coba lakukan komunikasi persuasif seperti yang Mas Eka sampaikan tadi gitu kan, berjenjang komunikasinya, jangan langsung ujuk-ujuk ngelapor. Kita juga nggak enak gitu, karena Mas Eka juga yang di sekolah juga kalau misalkan ujuk-ujuk langsung lapor ke atas juga nggak enak gitu kan, tahu gitu gimana rasanya. Makanya Mas Eka juga kalau memang ada yang meminta gitu kan, terus kita bisa cepat melayani, ya udah layani gitu. Yang penting kita sama-sama komunikasi. Tapi kalau memang tidak puas dengan pelayanan dari petugasnya, bisa dilaporkan ke atasannya terlebih dahulu gitu. Dalam hal ini kepala sekolahnya gitu ya. Laporkan terlebih dulu, biarin kepala sekolahnya yang menegur gitu kan. Kalau sudah dilaporkan ke kepala sekolahnya juga diem-diem aja, ya udah baru laporan ke kecamatan gitu ya. Laporin ke kecamatan biasanya langsung turun gitu. Jadi itu para warga sekolah, 4 hal yang menyebabkan PIP kalian masih belum cair ya. Mungkin ada salah satunya gitu ya. Kalau memang masih di salah satunya dapat, ya itu nggak bakalan cair, makanya dicek terlebih dahulu. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bisa menambah wawasan lagi seputaran tentang PIP untuk para warga sekolah pastinya. Dan silakan bagikan video ini ke para warga sekolah lainnya ya, agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama ya, dan tidak membuat bingung gitu ya. Dan Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di video berikutnya atau di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.